Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Belakangan ini terlalu banyak orang yang nanya bagaimana cara menghadapi masalah atau ujian yang membuat hati kita tidak tenang. Oke, sampai paham. Teman-teman, seperti yang sering saya sampaikan bahwa cara menghadapi ujian atau masalah yang membuat kita tidak tenang adalah mensyukuri apa yang ada dan tak bertanya apa yang tidak ada. Jadi konsepnya begini teman-teman. Bahwa ketika hidup tidak ada yang sempurna, bahwa ketika ada satu titik ujian, percayalah bahwa nikmat itu lebih banyak dibanding ujian dan masalah. Teknisnya gimana? Teknisnya ya seperti ini. Ya kita suka nanya teknis ya, karena menurut saya teknis atau tutorial itu adalah penting. Misalnya kita diuji dengan anak yang sakit. Jadi ketika kita diuji dengan anak yang sakit, kita tidak boleh fokus dengan anak sakitnya. Kita harus fokus, ya Allah, anak saya sakit, tapi alhamdulillah saya masih punya biaya untuk mengobatinya. Tidak seperti orang lain yang sudah anaknya sakit, tidak ada biaya, misalnya. Diuji dengan suami yang tidak sholat atau maksiat. Oh ya Allah, dia memang tidak sholat karena hidayah itu urusanmu ya Allah. Tapi alhamdulillah dia masih bertanggung jawab. Diuji dengan suami yang rezekinya dikit misalnya. Oh ya oke, rezekinya dikit ya Allah, yang penting dia nggak aneh-aneh. Diuji dengan misalnya rezeki yang susah, sulit. Ingat nikmat Allah yang lain, oke? Rezekiku adalah sulit, tapi aku punya keluarga yang aman, tentram, dan damai. Diuji dengan orang-orang yang membenci dan menzolimi, oke? Si fulan menzolimi, tapi masih ada fulan yang lainnya yang masih menyukai dan menghargai. Diuji dengan ketika kita berbuat baik, kemudian orang membalas dengan keburukan, oke, saya udah berbuat baik sama dia, tetapi dia membalas dengan keburukan, aku yakin bahwa si fulan masih baik kepadaku. Artinya secara teknisnya, jangan fokus dengan ujian yang kecil, fokus dengan nikmat yang lebih besar. Kenapa kita suka nggak tenang? Karena kita fokus dengan masalah yang kecil dibanding nikmat yang sangat besar. Ingat ya, Allah nggak suka orang-orang yang seperti itu. Contoh, jangankan Allah, manusia saja misalnya. Kita udah baik sama orang, kita baik. Lalu kemudian sedikit kekurangan kita, dia besar-besarkan. Dia fokus aja dengan kekurangan kita. Kira-kira kita suka nggak? Nggak suka. Kita pasti mikir, kelebihanku banyak loh. Kenapa sih kekuranganku doang yang diinget? Itu sama dengan Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Nikmat tuh udah banyak banget. Tapi sayangnya kita fokus dengan ujian yang Allah beri sama kita. Seakan-akan Allah ngomong gini nih sama kita nih. Kamu udah aku kasih banyak loh. Kuji sedikit aja. Kamu fokus dengan yang sedikit itu. Tidak fokus dengan nikmat yang banyak. Jadi tutorialnya adalah sebenarnya ketika kita diuji, kita harus berpikir terbalik bahwa oke, ujian sedikit dan kita fokus dengan nikmat Allah yang banyak. Saya pernah mengalami menjenguk orang sakit yang usianya udah 42 tahun. Ketika saya jenguk beliau bilang, Nel, ini sakit, ini sakit, tengkuk sakit, semua sakit. Dia ngeluh mulu gitu. Tidak ada lafaz zikir yang keluar dari lisannya. Lalu saya biasanya bilang, udah berapa tahun umurnya? 42 tahun. Selama ini sehat? Sehat, Nel. Berapa hari sakit? 12 hari. Bayangkan, Mbak udah 42 tahun loh. Sehat, masa sakit 12 hari aja ngeluhnya luar biasa. Jadi ketika kita sakit 12 hari, kita ingat, oke, aku sakit 12 hari tapi aku udah lama sehat gitu. Nah itu maksudnya. Jadi banyak orang yang baru susahnya 1 bulan melupakan nikmat yang puluhan tahun. Puluhan tahun dia bekerja, baru 1 bulan Allah cabut nikmatnya, itu stresnya luar biasa. Padahal ujian tuh cuman sementara. So teman-teman, yuk ini cara menghadapi ujian. Lebih teknis, lebih praktis, tapi bisa kita amalkan. Kita kerja 22 tahun, tahu-tahu di PHK. Nggak kerja 1 bulan, udah stres. Padahal kan 1 bulan itu tidak akhir dari segala kehidupan. Kita udah kerja 22 tahun loh. Allah cabut nikmat cuman sebulan. Ya udah, kita nikmati. Sampai akhirnya kita temukan pekerjaan baru, biasanya Allah akan senang tuh. Ketika kita diuji, kita masih baik, Allah akan berikan yang lebih baik dari yang 22 tahun yang kita bekerja tadi. Nah, sebenarnya ini cara bahagia untuk lepas dari segala macam beban ujian. Kenapa kita selama ini cuma
banyak murung, banyak cemberut, ya bisa jadi kita cuma fokus dengan ujian dan melupakan nikmat yang besar. Oke, terima kasih Neloki di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Like, share video saya ini dan follow kanal saya ini. Saya akan menemani teman-teman semuanya. Salam kenal buat yang baru mampir dan terima kasih telah menemani. Like, share, follow kanal saya ini dan nyalakan kreatornya. Nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa menemani perjalanan kita di kanal kita ini, tempat kita belajar. Terima kasih, Neloki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.